Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Kori Sepia, Buru Pasar Ibu, seorang guru di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek dan merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Karo. Kali ini, saya akan membagikan video aksi nyata berbagi praktik baik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah saya, dalam hal ini dalam Kombel SMP Negeri 1 Atap 2 Merek. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Iya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kori Sepia, Buru Pasar Ibu. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Karo. Jadi saya di sini untuk membagikan taktik baik, bukan berarti saya mau mengajari, bukan, tapi untuk kita saling berdiskusi terkait nanti praktik-praktik baik yang mungkin saja bukan hanya saya saja yang sudah melaksanakan, tapi Bapak Ibu juga sudah melaksanakan. Jadi ini salah satu kegiatan tugas saya harus melaksanakan berbagi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum itu Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke, boleh semuanya diri Bapak Ibu? Oke. Boleh diikuti gerakannya pada layar ya. Oke, untuk pertanyaan romantik, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Saya harap ada Bapak Ibu yang kasih pendapatnya ya. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Ada yang bisa kasihkan alasan? Ya, silakan Ibu Ana. Terima kasih kesempatannya. Menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak karena anak-anak karakter anak-anak sekarang masih pada fase di mana anak-anak sekarang itu kalau dikasih punishment ataupun dikasih reward, nah itu yang membuat mereka itu mematuhi disiplin yang kita buat di kelas. Misalkan pada saat kita mengajar di kelas ternyata ada anak-anak itu melanggar aturan, nah kita kasih punishment
itu memberikan efek jerah. Menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong, terima kasih. Dan ada statement kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang menjawab tidak, ya Ibu Kornel saya persilakan. Menurut saya sih itu masih belum positif ya. Kalau kita masih memberikan hukuman namanya istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita memberikan motivasi atau meminta mereka untuk apa yang menjadi keinginan mereka, mungkin dia bisa berubah gitu. Maksudnya kita tanyakan apa yang harus mengubah dia gitu ya. Hukuman apa yang, maksudnya jangan hukuman sih istilahnya, apa yang bisa memperbaiki dari sikapnya gitu, bukan kita memberikan hukuman kepada dia gitu. Mungkin itu pendapat saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Kornel. Boleh tepuk tangan dong kalau ibunya. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang mau kasih pendapat untuk statement yang terakhir? Ada yang mau, Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Oke, Ibu Eva boleh saya persilakan untuk memberikan pendapat. Ya, terima kasih. Dari statement nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju karena setiap manusia pasti ingin dihargai dengan contohnya dengan cara memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Eva. Tepuk tangan dong. Ya, jadi setelah saya membagikan aksi nyata nanti, pasti ini pendapat 3 ini akan ada perubahan dalam diri Bapak Ibu setelah mengikuti kita diskusi berbagai partai baik ini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi nanti pasti setelah kita memperdalam lagi materi kita hari ini, pasti nanti ada perubahan dari statement ini tadi yang sebelumnya itu yang mau kita lihat. Oke, selanjutnya pembahasannya itu ada 6. Disiplin positif, nilai dan nilai-nilai kebajikan universal, teknik motivasi hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama itu disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Ada yang bisa kasih statement? Ketika Ibu Nova mungkin ketika mendengar kata disiplin, apa yang muncul di benak Ibu guru? Yang muncul di benak saya ketika mendengar kata disiplin yaitu aturan. Aturan yang harus dipatuhi. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, ini jadi secara keseluruhan aturan ya Bapak Ibu. Saya juga berpendapat seperti itu. Cuman kita ini ada, ini budaya kita yang sesuai dengan Bapak Ibu katakan tadi, aturan. Nah, bagaimana kata para ahlinya? Jadi ini yang pertama kita merujuk ke Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau katakan, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini makna disiplin dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua ada dari Diane Gosen. Jadi ini salah satu ahli psikologi. Dia mengatakan disiplin itu artinya belajar, dari bahasa Latin. Katanya untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini yang dibilang sama Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin itu artinya disiplinnya dia yang menyuruh dirinya sendiri. Orang tersebut menyuruh dirinya sendiri dari motivasi ekstrinsik dari dalam dirinya. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut dengan motivasi eksternal karena berasal dari luar.
bukan dari dalam diri kita. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi mana yang Bapak Ibu setujui? Disiplin itu karena harus dari dalam diri seseorang atau disiplin karena memang dari luar dipengaruhi? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Ada yang bilang dua-duanya, ada yang pilih salah satu nggak? Harus disiplin itu dari dalam. Nah, untuk itu kita akan nanti kondisikan disiplin, dua makna disiplin ini ke disiplin positif. Nah, jadi kita kebanyakan guru kita ini bertindak sebagai faktor ekstrinsi tadi terhadap disiplin. Jadi kita sebenarnya mengalami miskonsepsi terhadap teori kontrol. Kita bagaimana kita mengontrol siswa. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak mengontrol murid, Bapak Ibu. Baru ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Jadi kita kasih penguatan positif efektif, kita pikir kamu harus seperti ini. Nah, itu dia kan penguatan positif dia. Kamu harus jadi anak baik. Nanti anak baik itu supaya kamu disenangi orang tua kamu. Nah, itu kan dia seperti ilusi kita mengontrol anak-anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, tanpa sadar kita juga kadang mau membuat anak itu merasa bersalah. Kita pikir dengan membuat dia merasa bersalah bisa mendidik karakternya. Baru kemudian ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita tanpa sadar kita sudah melaksanakan ini sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun puasa sama anak kita laksanakan seperti ini. Ternyata ini teori kontrol yang kurang baik. Lebih disarankan dia memakai stimulus respon. Nah, yang pertama stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang stimulus respon yang tadi sama yang ini. Perbandingannya. Yang kedua teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, ini dua adalah dua teori kontrol. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, dia lebih baik yang sebelah ini ya, teori kontrol atau pilihan. Karena ujungnya, coba di ini, model berpikir menang-menang. Kalau di sana model berpikir menang kalah. Jadi kalau di sana kita ada pemaksaan, jadi salah satu pihak pasti merasa satu menang, satu kalah gitu posisinya. Kalau dia pakai yang ini, dua-duanya untung. Satu pihak untung, saya untung. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, teori kontrol yang dipakai sama guru, teori kontrol atau pilihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini beberapa pandangan dari para ahli psikologis tentang bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu jadi dikatakan sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini adalah prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, atau kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Saya rasa semua kita sudah memahami nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja. Contohnya kalau di kita Indonesia yang paling utama sekarang profil pelajar Pancasila. Benar, harus ada 6 karakter ini dipunya sama anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Selain itu ada juga dari yang IBO, ada banyak. Kemudian ada di 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran. Nah, ini ada banyak. Kemudian ini ada keterampilan hidup juga, dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif. Jadi ada banyak nilai-nilai kebajikan universal dan bisa kita lihat pada tabel seperti ini. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu diminta anak-anak itu memang sudah punya nilai kebajikan ini di dalam dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi teori perilaku manusia. Pertama itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Inilah contohnya. Sering kita praktikkan ini.
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Penerapan disiplin sekolah, misalnya tidak pakai seragam lengkap, apa nanti hukumannya? Seperti itu. Kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan, nah contohnya kalau anak-anak kita dapat nilai bagus, kita kasih hadiah. Nah, ini dua rupanya contoh dari motivasi eksternal. Dan untuk yang internalnya itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini dua perbedaannya, eksternal dan internal. Jadi dua dasar ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya akan kasih kuesioner. Kuesioner ini adalah nanti Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu tipe orang yang seperti apa. Jadi kebutuhan manusia itu ada banyak. Jadi ini nanti Bapak Ibu isi ada 40 statement. Jadi dia ada 1, 2, 1, 3, 5. Jadi dilingkari yang mana nanti ditotalkan jumlahnya ya. Kalau ada yang kurang paham bisa dipertanyakan kepada saya. Terima kasih. Boleh diisi Bapak Ibu kuesionernya nanti. Iya, dilingkari kemudian ditambahkan ya Pak. Iya, dilingkari kemudian ditambahkan. Sangat benar, kadang-kadang atau tidak benar. Tolong dilingkari, nanti ditotalkan semuanya ya. Iya, saya tidak suka berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Ya, saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya.
ataupun hasilnya apa ya Bapak Ibu? Ya, nanti kita akan tahu Bapak Ibu tipe guru yang motivasinya apa dari dalam berdasarkan hasil kuesioner itu. Oke, jadi kita ini tadi konteksnya motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Jadi dihukum penghargaan. Jadi katanya penghargaan itu sama, ditambahkan Bapak Ibu, ditambahkan, bukan dikalikan. Ya udah, nanti kita tengok hasilnya ya. Iya, dihukum penghargaan. Jadi katanya penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi katanya kalau hukuman sama memberikan hadiah itu eksternal dan bisa menyebabkan ketergantungan. Pengaruhnya itu jangka pendek. Nah, jadi dia penghargaan menurunkan kualitas. Ini katanya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, sama penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi inilah dampak-dampak kalau kita menggunakan penghargaan. Kemudian ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi supaya tahu perbedaannya kita perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita catat hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita save. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Iya, tidak mengenakan sepatu dia karena sepatunya nggak hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, coba kita cek. Oke, yang salah nomor berapa? Terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar. Benar. Ada Bapak Ibu yang bisa memahami kenapa jelas terakhir kita banyak salah paham? Kenapa ini bukan hukuman yang terakhir? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar. Jadi ada perbedaannya statement tindakan guru nomor 2 sama nomor terakhir. Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ada hubungannya nggak lari dengan terlambat hadir? Nggak ada. Makanya pas hukuman yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya nggak? Ada. Bisa untuk pemanasan seperti tadi kata Pak Rama. Jadi berdasarkan hasil ini Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu membedakan atau membuat arti sendiri apa itu konsekuensi, apa itu hukuman? Ada yang bisa Bapak Ibu? Apa itu konsekuensi? Mau merumuskan, memberikan kesimpulan apa itu konsekuensi, apa itu hukuman? Siapa Bapak Ibu? Ya. Menurut saya
sama konsekuensi itu perbedaannya adalah kalau hubungan dia itu lebih ke arah dimana membebani siswa, ya. Tapi kalau konsekuensi itu sebagai akibat daripada yang dia lakukan, seperti itu. Jadi lebih ke apa ya namanya, hubungan itu, iya, ada kesepakatan gitu, konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dan ada hubungannya antara sebab akibat. Kalau tidak melakukan, ada hubungannya dengan apa yang harus saya lakukan karena saya sudah melanggar, seperti itu. Kalau dia hukuman sifatnya memaksa, ya, seperti itu, ya Bapak Ibu, pas sekali. Oke, ini lah dia perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang ya sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, bisa sakit fisik, bisa sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi dia anaknya hanya tidak nyaman cuma sebentar. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, ini akibatnya. Kalau konsekuensi ada menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi tadi stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia dampak dari si hukuman dan konsekuensi ini sangat berbeda sekali, ya Bapak Ibu. Oke, nah ini yang tadi ada penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan ini yang keempat ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang. Orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini konsep-konsep bagaimana kita mengatur atau mengontrol siswa. Tadi ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan ini restitusi. Nah, di sini ini perbedaan hukuman atau konsekuensi dan juga restitusi, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini kelebihan dari si restitusi tadi. Nah, salah satu untuk penerapan budaya disiplin positif itu adalah lingkungan kelas. Bapak Ibu saya rasa sudah menerapkan di kelas masing-masing, ya. Ya. Jadi untuk menerapkan budaya positif, lingkungan positif harus ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi dimulai dari sinilah untuk penerapan budaya disiplin positif. Saya rasa untuk keyakinan kelas karena kita sudah melaksanakan, saya rasa sudah bagus banget penerapannya. Jadi ini sedikit saja langkah-langkahnya sudah kita laksanakan dan sudah kita buat di aksi nyata kita masing-masing. Diskusi aja nanti. Nah, ini bertanya pada murid tentang kelas impian, baru menuliskan di kertas apa yang mereka pikirkan tentang kelas impian mereka. Kemudian memikirkan hasil pemikiran yang dapat tulis, berdiskusi dan membuat daftar kesamaan. Kemudian dipajang dan ditandatangani sebagai tanda kesepakatan. Ya, jadi yang pertama itu harus bertanya, mereka mau kelasnya kayak mana gitu. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ada kelas 1, kelas 5, ada kelas 7. Yang kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Ini yang kelas 5 selalu bersikap positif. Nah, ada juga yang model kalimatnya gini, D3, hormat bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, ini terserah Bapak Ibu mau buat modelnya seperti apa. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, untuk yang selanjutnya
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tentang bagaimana seseorang apa yang mendasari seseorang berbuat sesuatu. Itu yang tadi saya minta ngisi kuesioner. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ini contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian kelompok. Yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dalam dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, berapa skor jawabannya? 90. Oke. Coba berapa skor total Bapak Ibu yang paling besar? Nomor 1 sampai 10 berapa skornya? Ada yang bisa bacakan? Oh, golongkan. Ini coba. Iya. Nomor 1 sampai 10 berapa totalnya? Nomor 1 sampai 10 10 berarti motivasi Anda terhadap kasih sayang itu udah 10. 32. 42. Berarti coba dibandingkan nomor 11 sampai 20. Coba dibagi 4 Bapak Ibu. Dibuat ini nomor 1 sampai 10 skornya berapa? Nomor 11 sampai 20 skornya berapa? Nomor 21 sampai 30 skornya berapa? Iya. Jadi nomor 1 sampai 10 itu menyatakan tingkat kebutuhan Anda akan kasih sayang berapa banyak. Kemudian nomor 11 sampai 20 tentang penguasaan, nomor 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 kesenangan. Ini skor saya, ini jawaban skor saya Bapak Ibu. Punya Bapak Ibu coba dibuat. Ini saya yang paling tinggi kasih sayang. Ternyata motivasi saya paling banyak itu saya lebih membutuhkan kasih sayang daripada yang lain. Iya. Ini skor saya ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Aku kurang kasih sayang berarti 42. Jadi ini Bapak Ibu, kuesioner ini lihat mana yang paling tinggi Bapak Ibu sudah terpenuhi. Kesenangan. Ibu Ana kasih sayang. Kasih sayang. Penguasaan Ibu Kornel. Ini tak ada. Jadi tengok nomor 3 gini. Lihatlah hasil Anda yang mana yang paling besar angkanya. Kebutuhan mana yang paling tinggi? Apakah hasilnya sesuai dengan yang Anda rasakan hari ini? Pertanyaan ketiga, apakah Anda telah memenuhi? Telah bisa? Iya. Kasih sayang tinggi. Iya. Kebutuhan kita akan penguasaan. Benar. Aku tinggi Kalau saya, ini kan saya ini jawabannya. Belum. Saya tipe orang yang ini nomor kasih sayang. Tipe orang yang kebutuhan kasih sayang mau disayangi gitu. Itu kebutuhan anak kasih sayang tinggi.
memberikan kasih sayang dan disayangi daripada menguasai. Penguasa itu menonjol, berprestasi, tampak di depan seperti itu. Nggak paham. Jadi kalau kasih sayang itu 10, Berarti bapak bukan tipe orang yang menurut bapak kasih sayang itu penting. Tidak penting menurut bapak kasih sayang itu. Ya udah pas. Kan nomor satu bapak apa tadi? saya selalu tenang enggak? Apa? Saya Bukan total paling tinggi. tiga sampai Nah ini untuk ibu Apri kasih sayang 32. Terus nah, ini untuk Ibu Apri dia kasih sayang 32. Penguasaan 28, 29 kebebasan, 40 kesenangan. Berarti dia motivasi paling tinggi di hidupnya itu untuk bersenang-senang. Seperti itu. Iya. Apa Bang? Penguasaan. Iya, kebebasan berarti. Benar. Berarti Anda iya. Tidak suka. Iya. Iya, jadi Bapak Ibu, ini bisa kita kasih sama anak-anak biar tahu kita tindakan anak kita itu tindakannya paling banyak menuntut apa dari kita. Seperti Iya, jadi seperti tadi Ibu Apri, dia paling banyak kesenangan. Berarti dia tipe orang kalau dia belajar sukanya yang bersenang-senang seperti itu. Kalau Ibu Ana contohnya kasih sayang, berarti dia kalau di kelas harus kita kasih perhatian lebih. Nah, seperti itu. Nanti pasti ada juga anak kita yang penguasaan. Pasti ada. Kalau dia penguasaan berarti dia pengen diakui, berarti kita harus panggil dia, apa pendapat kamu seperti itu. Jadi ini bisa mendeteksi motivasi siswa melakukan sesuatu yang seperti itu. Bisa juga iya, cuman ini kan secara teori dia lebih jelas gitu, lebih detail. Ya, jadi inilah kita Bapak Ibu. Bapak paling tiga Bapak Ibu. Penguasaan, berarti Bapak itu yang di prestasi Pak. Ini jadi. Tadi yang kebebasan itu ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dalam dirinya. Jadi kalau anak-anak yang ingin dia bebas, dikasih pilihan. Ada banyak pilihan, biarkan dia bebas memilih. Kalau penguasaan dia seperti ini, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kita bisa lihat nanti motivasi anak itu apa melakukan sesuatu hal. Seperti itu. Iya. Inilah dia kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita bisa memahami ini Bapak Ibu, kalau yang nomor satu kan bertahan hidup, nah itu kan kurang. Yang empat inilah yang kita pakai untuk di sekolah. Nah inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Apa dia? Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada banyak ini ya. Penghukum, menghati-hati, menunjuk, menyindir. Nah, puasa kita tanpa sengaja kadang sudah melaksanakan ini. Ya, ini membuat merasa bersalah. Ibu kecewa, kenapa kamu seperti itu? Nah, kalau teman ini membuatkan alasan-alasan, ayo
pasti kamu bisa kayak teman gitu ya. Pemantau ini menghitung dan mengukur. Kalau pemantau ini dia sudah ada aturan, jadi kita hanya melihat siapa yang tidak sesuai dengan aturan, kita akan kasih konsekuensi seperti itu. Nah, kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya itu kalau hasilnya itu bisa lihat hasil dari penghukum itu memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Ini fakta di lapangan ya, anak-anak kita jadi seperti ini kalau kita hukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, dia menyembunyikan, menyangka berbohong juga. Nah, kalau dia teman ketergantungan, ini yang payah juga nanti, nggak tahu posisi murid dan guru, dibuatnya kita kayak kawan-kawan lainnya kan, payah juga ini. Nah, kalau pemantau dia menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi dia nggak menyesuaikan diri, itu ada risiko-risikonya. Kalau dia manajer, dia menguatkan pribadi. Nah, jadi ini ada banyak perbedaan dengan posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu bisa baca. Nah, coba dulu kita cek. Saya kecewa kali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau penghukum? Pembuat rasa bersalah. Kita simpan jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak Hakim pemantau. Ini kita coba simpan. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu ayolah lakukan. Teman pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum. Ini lihat. Teman, oke. Apa yang kamu mau dapatkan stiker bintang? Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Coba kita cek. Iya, karena gini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus menerus. Padahal belum tentu kan gitu. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kalau dia penghukum itu dia selalu mengintimidasi ya Bapak Ibu. Setiap kalimatnya perhatikan. Kamu tidak pernah melakukannya itu kan menjatuhkan harga diri, menjatuhkan perasaan, masih dikecilkan dia. Kamu selalu paling yang terakhir, paling kecil dia jadinya. Itu kalau dia penghukum perbedaannya. Kalau dia pembuat rasa bersalah, cuma hanya rasa bersalah. Ya, inilah dia contoh-contoh kalimat yang tanpa sadar sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah posisi kontrol terbaik yang menurut Bapak Ibu harus Bapak Ibu terapkan? Pilih mana? Manajer. Iya. Jadi saya rasa kalau kita setuju ya Bapak Ibu, nomor 1 sama nomor 2 ini kalau bisa kita hindari. Itulah. Ini soalnya ini statementnya ada 2, di rumah, di tempat kerja atau di sekolah. Karena biasanya Bapak Ibu guru itu sudah punya keluarga ya kan. Tanpa sadar kita sudah melaksanakan ini semuanya sebenarnya. Jadi yang terbaik itu benar Bapak Ibu manajer. Oke, jadi kalau untuk manajer kita akan laksanakan namanya segitiga restitusi. Jadi ini dialog guru sama murid supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, jadi menstabilkan identitas ini nanti kita pertanyaannya seperti ini. Iya, segitiga biru Pak. Merek tepung ya, merek tepung segitiga biru. Nah, kalau dia menstabilkan identitas, kita menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas anak-anak itu sebelum kita mulai tanya jawabnya. Seperti itu. Yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Setelah kita stabilkan, kita tanyakan alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menjadi
Oke, contoh segitiga pelaksanaan segitiga restitusi ini yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Jadi saya sudah laksanakan di kelas. Ada 2 kasus. Iya, untuk prakteknya Bapak Ibu ada dua kasus yang sudah saya lakukan segitiga restitusi, yaitu untuk pembelajaran IPA di mana tidak selesai tugasnya banyak untuk Yohana, dan ada yang bertengkar kemarin itu Alex sama Rahmat. Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nonton. Pasaribu, seorang guru dari SMP Negeri 1 Atap 2 Merek dan merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam menstabilkan identitas, kita guru akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan guru seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak kemari mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, dalam validasi tindakan yang salah, ini merupakan berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, guru mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan siswa. Dalam mengenali dan mengakui kebutuhan siswa akan memperbaiki hubungan tentunya. Contoh kalimat yang dapat digunakan guru contohnya seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dalam menanyakan keyakinan, murid akan diberikan motivasi yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Murid bisa mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa digunakan guru yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai ilmu yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau pertanyaan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ada 2 kasus yang akan saya terapkan segitiga restitusi. Yang pertama kasus 1, yaitu di mana Yohana adalah murid yang mempunyai karakter yang sopan. Tetapi dalam pembelajaran IPA sudah 3 tugas yang dikumpulkan sama Yohana. Berikut adalah contoh naskah atau skenario penerapan segitiga restitusi terhadap Yohana.
Tuhan ini disimpan kamu di sini. Jadi setiap 2 hari kamu menyelesaikan satu tugas. Jadi kamu selesai dari benar-benar selesai mengerjakan pekerjaan betul itu coba. Kemudian kamu harus semangat. Oke, kita siswa. Alex adalah teman sekelas. Mereka berperan hebat di dalam kelas sehingga mereka berdua tidak berteman dan berbicara selama beberapa hari. Berikut skenario penerapan segitiga resolusi terhadap Rama. Jadi kalau kamu marah besar,
Jadi nanti berharap pertemuan hari ini akhir ini sama-sama minta maaf. Sebenarnya orang yang duluan minta maaf itu adalah orang yang hebat ya, karena dia mengenal. Jadi nanti sama Alex halaman dan pelukan. Besok-besok harus berteman kembali ya. Jadi kepala masih sadar kan? Ya ini masih ada hal kembali kami sakit supaya kandungan sakit itu dari siswa yang setelah diterapkan segitiga restitusi. Hai, nama saya Yohana dari kelas 83. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru terkait dengan tugas siswa saya manusia. Saya harus semangat dan bertekad kuat untuk menyediakan waktu luang dalam menyelesaikan tugas saya. Terima kasih. Hai, nama saya Alex Dewa. Nama saya sama Subayan. Saya kelas 3. Kemarin kami bertemu, sekarang kami sudah teman. Terima kasih guru. Kami senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru terkait menemukan solusi dari masalah kami sehingga kami tidak berteman lagi. Saya akan berjanji akan lebih sabar lagi untuk tidak membalas perbuatan teman saya dan saya akan melaporkan kepada Bu Guru atau Pak Guru. Saya berjanji tidak bercanda berlebihan. Sampai jumpa. Penerapan segitiga restitusi mampu membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan perlengkaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Terima kasih sudah menyaksikan video demonstrasi konseptual saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu boleh memilih atau mencoba untuk melaksanakan segitiga restitusi. Jadi itu tadi di lembar kerjanya ada saya kasih rencana tindak lanjut. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa pilih dari sekian banyak masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu, mata pelajarannya atau secara umum. Kapan kira-kira Bapak Ibu pilih satu masalah yang bisa Bapak Ibu buat kegiatan segitiga restitusi. Contohnya misalnya kayak tadi ada anak kita, didik kita yang memecahkan kaca jendela atau ada tugas yang tidak selesai. Boleh kapan itu mau dilaksanakan, dicoba untuk dilakukan penerapan segitiga tadi. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada mau dilaksanakan, bisa saya mohon izin untuk saya foto, saya rekam seperti itu Bapak Ibu. Jadi dituliskan saja dulu rencana tindak lanjutnya. Nanti satu orang Bapak Ibu boleh jelaskan kapan untuk dikerjakan. Yang mau dibuat segitiga restitusi pilih satu Bapak Ibu. Ini contohnya kegiatan. Kegiatannya misalnya pelaksanaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah apa. Terus tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan masalah tadi gitu. Sasarannya apa? Siswa supaya lebih punya karakter yang lebih baik seperti itu. Motivasinya dari dalam diri, bukan dari luar diri. Waktu dan tempatnya kapan seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh dibuatkan satu kegiatan aja, dipilih aja satu problemnya. Boleh nanti Bapak Ibu satu orang bacakan tulis satu yang sudah selesai. Soalnya di sekolah kita ini banyak kasusnya
Bapak Ibu selain tadi bertengkar, kemudian ada tugas yang tidak selesai, banyak kasus-kasus lainnya. Waktunya kapan, misalnya besok, minggu depan? Boleh. Silakan Ibu Kornel. Kegiatannya segitiga restitusi, tujuannya mengingatkan siswa yang sering terlambat. Sasarannya supaya anak termotivasi tidak terlambat lagi. Kemudian waktunya besok di sekolah. Kalau itu Ibu Kornel, segitiga restitusinya untuk yang terlambat ke sekolah, berarti Ibu piket ya. Ibu piket. Ada lagi yang Bapak Ibu kasus yang mau dicoba diterapkan segitiga restitusi? Ibu piket ya. Ibu piket. Ada lagi yang Bapak Ibu kasus yang mau dicoba diterapkan segitiga restitusi? Selain terlambat ke sekolah, kasus yang umum-umum aja Bapak Ibu. Semoga budaya penerapan segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ya. Ya oke, Ibu Pasari, mungkin kasusnya apa yang sudah ditulis? Kasusnya memperingati anak yang merokok di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak merokok lagi. Sasarannya peserta didik waktu dan tempat minggu depan di sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, sekian berbagi praktik baik dari saya. Semoga rencana kita yang sudah kita tulis bisa kita laksanakan. Sebelum kita akhiri, boleh kita buat satu orang guru kesimpulan supaya kita selesai kesimpulan dari materi kita hari ini, berbagi praktik baik. Mungkin kedepannya akan ada perubahan dari pola pikir, cara kita mendidik siswa kita, cara kita mengontrol, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih atas pertimbangannya Ibu Mori dari pertimbangan yang telah disampaikan hari ini. Saya menyadari bahwa ternyata persepsi saya selama ini salah, bahwa hukuman dan reward itu bisa mendisiplinkan peserta didik. Nah, dari praktik yang sudah kita dengarkan pada hari ini, saya menjadi tahu bahwa untuk mendisiplinkan anak-anak itu perlu dilakukan segitiga restitusi lah. Yang paling saya ingat tadi adalah tentang segitiga restitusi, bahwa peserta didik itu harus divalidasi dulu atas kesalahan yang dilakukannya, lalu setelah melakukan menstabilkan identitas, menstabilkan identitas atas kesalahan yang dilakukan, lalu memvalidasi kebutuhan peserta didik dan menanyakan keyakinan keras apakah yang dilanggar oleh peserta didik tersebut. Ternyata dengan melakukan diskusi intens seperti yang dilakukan Ibu Poli tadi kepada Yohana dan Rahmat Alex, ternyata peserta didik lebih menyadari, jadinya mereka lebih menyadari akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga timbul disiplin positif dari dirinya sendiri atau dari internalnya. Ternyata hukuman dan reward itu tidak bisa memberikan dampak jangka panjang. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Ati.
saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu yang banyak buat saya membagikan praktik baik. Semoga kedepannya kita bisa menjadi